Di sini saya klik puas. Kita sudah selesai untuk melaporkan SPT tahunan kita ya. Kita bisa cek di sini icon yang ini ya untuk ngecek buktinya, dan juga kalian bisa cek di email ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Keluar Pajak. Batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi sebentar lagi, yaitu 31 Maret 2025. Tapi kabar gembiranya, DJP memberikan relaksasi sampai dengan 11 April 2025, berhubung karena adanya libur lebaran yang cukup panjang. Tapi kalian jangan lengah ya, segera laporkan SPT tahunan kalian sebelum kena denda pajak. Kali ini kita akan mendemokan ya tata cara untuk melaporkan SPT tahunan, khususnya bagi mahasiswa yang saat ini masih kuliah tapi sudah memiliki NPP, juga termasuk bagi kalian yang belum bekerja tetapi sudah memiliki NPP, atau juga termasuk juga bagi kalian karyawan maupun buruh lepas yang belum memiliki bukti potong ya, baik berupa bukti potong A1 maupun A2. Nah, tata cara pelaporan SPT tahunan khusus orang pribadi dilakukan secara online melalui DJP online ya, khususnya bagi NPP yang terdaftar tahun 2024 ke bawah. Lalu bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan di DJP online? Berikut tutorialnya. Caranya cukup mudah, yaitu cukup kita masuk ke browsernya dulu ya. Browser di HP kita, kemudian kita ketikkan di sini DJP online di Google, otomatis akan muncul situs DJP online. Kita masuk saja ya, silahkan diklik. Kemudian jika seperti ini, kita tinggal login saja menggunakan akun DJP online kita ya, yaitu memasukkan nomor NPP dan juga kata sandi. Kita masukkan dulu nomor NPP-nya atau NIK, kemudian kita input kode sandinya, lalu kita klik selanjutnya. Nah, otomatis akan masuk ke halaman ini ya. Untuk kode verifikasi, kita harus memilih antara pengiriman ke email atau nomor HP ataukah melalui M-Pajak. Nah, di sini saya pilih email karena gratis ya. Kalau misalkan kalian memilih nomor HP, maka itu akan dipotong pulsa seperti SMS banking itu ya. Pastikan juga email kalian di sini sudah sesuai ya. Ini email yang disamarkan. Karena kalau nggak sesuai itu harus kita perubahan data dulu. Silakan diklik emailnya. Nah, ini otomatis kode verifikasi tersebut sudah masuk ke email kita. Tinggal kita copy saja kode tersebut dan kita pastikan di sini. Nah, kita cek dulu emailnya. Kita refresh dulu ya. Nah, ini sudah masuk kode verifikasinya. Tinggal kita cek saja kodenya. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, ini adalah kodenya ya. Kita tinggal copy. Kemudian kita salin. Lalu kita kembali ke verifikasi tersebut. Tadi kita masuk ke yang kolom pertama ini, lalu kita tempel. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke halaman depan akun DJP online kita ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita tinggal pilih yang menu garis 3 yang di atas ini ya, pojok kanan atas. Kita pilih lapor ya, karena kita akan melaporkan SPT tahunan. Lalu kita scroll ke bawah sedikit, nanti akan ada pilihan e-form atau e-filing dan seterusnya. Nah, kita pilih e-filing saja. Nah, kemudian di sini akan tampil arsip SPT kita sebelumnya ya. Di sini ada beberapa SPT terakhir di tahun 2023 ya. Nah, kita akan membuat SPT baru yang tahun pajak 2024. Caranya tinggal kita klik buat SPT yang warna kuning ini ya. Buat SPT. Oke. Nah, di sini kita tinggal memilih menceklis jawaban dari pertanyaan yang ada ya. Biasanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di sini saya jawab tidak ya, karena status kita sebagai pekerja ya, maupun yang masih mahasiswa atau belum bekerja. Kemudian kita jawab lagi pertanyaan berikutnya, apakah memilih pisah harta atau perpajakan terpisah atau MT. Nah, ini khusus untuk yang NPP istri yang memilih MT atau pisah harta. Nah, di sini kita pilih tidak saja. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, kasusnya di sini adalah kurang dari 60 juta rupiah, sehingga kita klik
Nah, otomatis akan muncul yang warna kuning ini ya, SPT 1770 SS. Lalu kita klik saja. Nah, kemudian di sini kita tinggal pilih tahun pajaknya ya. Kita pilih yang tahun terakhir yaitu 2024. Kemudian akan terchecklist normal ya, otomatis kita nggak perlu ubah. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita perlu mengisikan beberapa data ya yang diperlukan. Yang pertama adalah penghasilan bruto dalam negeri, sebulan dengan pekerjaan, dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, di sini karena statusnya adalah misalnya ya belum bekerja atau masih mahasiswa, belum punya penghasilan, nggak apa-apa, dinolkan saja nggak apa-apa ya. Kalau memang penghasilannya nol. Kalau kalian yang memiliki penghasilan meskipun itu di bawah 60 juta, ditulis saja di sini penghasilannya ya, misalkan 50 juta ataukah mungkin 10 juta dan seterusnya. Nah, kemudian penghasilan tidak kena pajaknya kita pilih sesuai dengan status kawinnya. Kebetulan status kawinnya adalah kawin ya, kawin nol anak. Ya, PTKP ini adalah pengurang ya. Kalau misalkan penghasilan kita nggak ada, kemudian PTKP-nya 58.500, otomatis akan minus ya. PPh terutangnya itu akan nihil. Nah, ini otomatis akan nihil ya. Yang angka 7 ini. Kita tinggal klik berikutnya. Kemudian kita perlu mengisi PPh yang final dan PPh yang atau penghasilan yang bukan objek pajak. Ini kebetulan tidak ada ya. Kita klik berikutnya saja. Kemudian harta dan kewajiban. Nah, ini harta wajib diisi ya. Kalian pasti punya harta ya, meskipun masih kuliah atau masih belum bekerja, jelas memiliki harta ya, minimal HP ya. Sini katakan di sini contohnya memiliki HP dengan harga 1.200.000. Adapun hutang opsional, apakah ada atau tidak, isi saja sesuai dengan kondisi sebenarnya. Utang yang dimaksud di sini adalah utang dari pihak pemberi pinjaman resmi ya, misalkan dari bank atau koperasi. Kalau nggak ada, ditulis 0 saja, lalu kita klik berikutnya. Nah, di sini kita perlu untuk menceklis setuju atau untuk bisa lanjut ya. Kita baca juga pernyataannya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ini adalah rangkuman dari SPT kita ya. Adalah 1770 SS tahun pajak 2024. Pembetulan 0, artinya normal ya. Kemudian statusnya nihil. Nah, di sini tinggal kita scroll saja ke bawah. Akan ada menu yang warna kuning ini ya. Tulisannya di sini. Silakan diklik saja. Nah, kita akan memilih untuk pengiriman kode verifikasi apakah melalui email atau nomor HP. Lagi-lagi saya pilih email ya karena gratis. Lalu klik OK. Ini sudah sukses, kita klik ya. Lalu kita cek lagi emailnya, harusnya akan ada email yang masuk. Kembali ke kotak masuk dulu. Kita refresh. Nah, ini sudah masuk kode verifikasinya, tinggal diklik saja. Lalu kita copy yang kode ini ya. Kita copy, kita salin dulu, lalu kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita tinggal tempel ya. Lalu kita klik kirim SPT. Ini biarkan saja kita tutup. Nah, otomatis ini tandanya kita sudah berhasil ya. Kita tinggal klik puas atau tidak puas. Di sini saya klik puas. Nah, artinya kita sudah selesai untuk melaporkan SPT tahunan kita ya. Ini sudah bertambah lagi. Kita bisa cek di sini icon yang ini ya, sebelah kanan ini untuk mengecek buktinya. Nah, ini sudah ya. Sudah selesai. Dan juga kalian bisa cek di email ya, bukti pelaporannya. Kalau misalkan kantor membutuhkan bukti pelaporannya, kalian bisa screenshot saja bukti tersebut. Nah, ini juga bisa. Jadi bisa kalian screenshot yang ini, atau juga bisa screenshot yang di email tadi. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung ke kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.